Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kirimani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Saya akan melakukan coaching supervisi dengan rekan kerja saya yang bernama Ibu Eti Rohaiti SE. Nanti pada saat supervisi, pra-supervisi nanti saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Eti. Terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Nanik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Ini ya Bu ya. Gimana Saya ingin membicarakan rencana nanti buat supervisi buat Ibu besok ya. Nanti kira-kira di kelas mana ya Bu nanti buat supervisinya? Jadi besok itu rencananya supervisi itu jadwalnya di kelas 8C. Itu jam ke-1 ke-2. Mudah-mudahan bisa besok. Oke, berarti nanti ada di kelas 8C jam ke-1 jam ke-2 ya Bu ya? Iya. Untuk materinya nanti apa ya Bu? Untuk materi IPS nanti yang akan Ibu sampaikan. Untuk materi besok yang akan di supervisi itu Bu, masih tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Itu yang cukup menarik sih, karena itu masih berkaitan dengan kondisi anak di sekitarnya. Dan anak bisa mengikutinya. Berarti materinya peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, iya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran itu apa ya Bu? Tujuannya saya sangat simpel, cuma 2 tujuan yang ingin saya capai besok itu. Pertama itu diharapkan setelah pembelajaran selesai anak tahu lembaga sosial itu apa saja sih yang ada di masyarakat itu. Yang keduanya kira-kira peran lembaga sosial masing-masing itu apa. Kemudian anak bisa mampu tercapai tujuan yang sudah saya tentukan itu. Berarti nanti tujuan Bu Eti itu meningkatkan ya pemahaman anak pada peran dan fungsi yang ada di masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Wah, materinya sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan pembelajaran yang akan saya gunakan besok itu ya biasa saya bimbing ya dengan anak-anak berkelompok atau berkolaborasi dengan kelompoknya, mendiskusikan suatu masalah, mencari solusinya juga, dan nanti anak-anak bisa melaporkan hasil diskusi itu dalam bentuk mind map, dalam bentuk peta konsep yang ya, jadi ada nilai seninya gitu ya. Terus juga materinya tercakup semuanya gitu. Jadi anak juga bisa anak yang suka seni bisa dikreasikan di mind map itu. Berarti rencana yang nanti akan Ibu lakukan dengan saintifik dan diskusi, nanti anak membuat dalam peta konsep, presentasikan, dan yang ada nilai seninya nanti dimasukkan ke situ. Bagus sekali ya Bu Eti ya. Mudah-mudahan tugas besoknya. Nanti untuk ini bagaimana Bu? Untuk refleksinya nanti, anak-anak bagaimana nanti untuk kegiatan refleksi nanti yang akan dilakukan? Refleksi setelah selesai pembelajaran biasa saya lakukan juga Bu ya. Anak-anak biasa saya kasih beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman dia pada saat belajar. Misalnya bagaimana pengalaman tadi belajar materi tadi, perasaannya apakah senang, apakah tidak suka, tapi rata-rata anak biasanya kalau happy ya. Terus juga saya mengulang sedikit apa sih materi yang kamu pelajari tadi tuh, menguatkan ya Bu ya. Biasanya Ya Bu, nanti saya akan memberikan format nih yang untuk besok yang untuk Ibu jadi pegangan. Semoga
semoga untuk kegiatan besoknya lancar, ibu juga sehat dan berjalan dengan baik. Semoga iya. Terima kasih Bu Eti atas waktunya hari ini. Kita ketemu besok ya buat super beauty. Iya, mangga silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya dengan pelajaran IPS ya. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ada yang hari ini masih belum bisa masuk ke sekolah? Siapa? Ya? Fadila? Kenapa? Sakit? Oh, Alfa. Dari kapan Fadila? Baru hari ini saja tidak masuk. Lihat di bawah meja-meja kalian ada sampah tidak? Bersih. Itu pagi-pagi harus bersih gitu ya. Nah, coba sebelum mulai belajar ibu akan ngecek semangatnya. Kata bapak tentara kemarin kan ya, cek semangat katanya ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian bilang apa? Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa, oke? Bisa sampai berdiri? Bisa sampai berdiri? Oke, berdiri dulu sebentar. Kita kan semangat ya. Ayo berdiri dulu. Nah, sebentar, semangat kalau luar. Ya. Ayo siapa itu yang menulis? Ya. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat luar biasa, oke? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Satu lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, kalau ibu bilang IPS, ikhlas penuh semangat. IPS, ikhlas penuh semangat. Oke, good. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan kita mempelajari ini, gitu ya, diharapkan nanti kalian mampu, gitu ya, mampu menyebutkan atau mengetahui macam-macam lembaga sosial itu apa saja. Dan yang kedua, mampu menjelaskan peran lembaga sosial itu apa saja, gitu ya, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, itu tujuan kita ya. Baik, sebelum ke peran lembaga sosial, ibu punya gambar apa ini? Motor. Orang motor. Gambar apa? Gojek. Gambar ojol. Orang naik motor gitu. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira di benak pikiran kalian muncul pertanyaan apa ya? Kalau lihat gambar ini, kira-kira yang muncul di otak kamu pertanyaan apa ya? Artundi. Apa ya? Mau kemana? Mau kemana? Kira-kira kalau lihat gambar ini, ada nggak pertanyaan di sini tuh? Artundi ya. Mau ngantar apa gitu ya? Terus apa lagi? Melu. Apa Pandu kira-kira? Tuh topi tuh jari buku bakal di kelas aja seperti itu. Oh, sepatu sih di dinggo, topi dinggo ya. Apa Pandu kira-kira pertanyaan yang muncul? Motornya bisa lunak? Motornya beli jalan ya, mau gambar. Iya. Betul, apa lagi? Kenapa motornya beli lunak? Atau kenapa motornya bisa bensin? Kalau di sini lagi jalan ya. Kenapa kira-kira motor itu bisa berjalan? Kenapa? Bensin. Bensin. Mesin. Anak gaule. Anak senyetire. Apa namanya? Anak sosis. Apa kan namanya? Anak koding. Anak lele. Anak taite. Anak tape.
Anak tajib Bu. Terbayang tidak kalau di antara komponen tadi satu saja tidak berfungsi, kira-kira jalan tidak motor itu? Misalnya remnya tiba-tiba apa? Ya. Kira-kira bahaya tidak kalau kena itu? Atau bensinnya habis? Sosial itu kayak motor tadi gitu ya. Jadi apa lembaga sosial itu kayak motor? Ya, lembaga sosial itu tidak lain adalah komponen atau bagian gitu ya. Bagian yang ada dalam masyarakat yang apabila yang saling mendukung gitu ya. Yang saling mendukung sehingga kondisi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Kalau satu saja lembaga itu tidak berfungsi dengan baik, sama seperti motor tadi tidak akan bisa berjalan. Jadi lembaga sosial tidak lain adalah komponen-komponen yang ada dalam masyarakat yang bisa mendukung jalannya roda kehidupan di masyarakat. Apa saja lembaga sosial itu? Lembaga sosial itu ini Ibu udah punya gambar-gambar ini. Ini gambar-gambar pelaku lembaga sosial ya gitu ya. Iya. Ada apa saja ini? Udah dibaca bukunya? Belum dibaca. Gambar satu ini lembaga apa? Gambar dua lembaga apa? Iya. Dan masing-masing lembaga ini punya peran masing-masing gitu ya. Kayak tadi tuh kelompok saja ya. Kelompoknya biar cepat balik badan saja ya. Ini 4 ini 4 nanti ini satunya ya 4 ya 3 gak apa-apa. Ini 4-nya kemana ya? Sana. Ini ke sini 4. Ini 3, ini 3 ya udah gak apa-apa. Ya, Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ibu akan kasih tugas. Tugasnya ya kita bagi aja ya biar nanti dijelaskan dulu. Ini ada pada kamu sini namanya. Putar Pak, kadarnya diputar aja. Ya, ini putar balik aja badannya. Ya. Ini gimana caranya? Ini berputar berbalik badan aja. Ini bertiga, belakang bertiga aja. Apa gimana caranya? Waalaikumsalam. Oke, ini ada gambar ayah, gambar ibu, gambar anak-anak. Nah, ini apa ini gambar apa menurut kalian? Agama ya, lembaga agama ini kayaknya orang Hindu sedang mengadakan pemujaan gitu ya. Nah, kalau ini gambar apa menurut kalian? Sekolah, berarti lembaga apa maksudnya? Lembaga pendidikan ya. Kalau ini apa ini? Gambar apa? Bank, ini gambar bank. Maksudnya kalau dalam lembaga ekonomi. Bagus ya. Sekarang kamu cari perannya apa saja. Silakan kerjakan berkelompok. Nanti hasilnya itu kamu buatkan laporannya dalam bentuk mind map atau dalam bentuk peta konsep. Bikin yang sebagus-bagusnya. Boleh bebas mau peta konsepnya mau model apa silakan. Kalian sudah pernah membuat peta konsep sebelumnya kan? Ya, silakan duduknya berkelompok ya. Nanti kalau ada yang kurang paham itu biar saya keliling. Nah, laporannya atau hasilnya kamu buatkan di sini di kertas yang sudah Ibu siapkan. Apa perlu sih? Ya, ini gabung. Ya, hasilnya nanti tuliskan di kertas ini. Setelah itu kalau sudah selesai
Sumber daya alam. Oh, dikasih garis tepi dulu ya. Di kertasnya dikasih garis tepi. Kalau menggaris tidak? Bawa ya. Siapin. Yang boleh mau dikasih di tengah misalnya. Misalnya lembaga apa dulu tuh? Lembaga keluarga. Lembaga keluarga tuh perannya apa gitu? Ada lagi. Lembaga agama. Perannya apa? Ya. Tidak harus tanpa kotak-kotak gitu ya. Boleh kalian membentuknya dalam lingkaran atau berupa bunga-bunga, daun-daun. Ya, yuk bisa dimulai. Ada yang mencari jawaban, ada yang menuliskannya di laporan. Nah ini, Ibu tadi suruh baca halaman berapa? Halaman 40. Literasi dulu. Nah, ini kan ada lembaga keluarga, perannya apa? Lembaga agama, perannya apa? Tapi itu akan dalam peta konsep. Ya, ayo. Buat garis. Dibuat garis pinggir. Ya, yuk. Garis pinggir. Kalau nggak ada penggaris bisa ambil di mana? Di meja sebelah sini. Ini kelas ya. Pakai pensil dulu biar rapi. Baca di halaman 41. Ya, Pak. Lembaga apa daunnya? Misalnya daun apa daun? Ini gambar daun tuh. Misalnya daun begini. Iya, daun apa ini? Daun lembaga. Lembaga. Warnanya apa? Iya. Misalnya kamu mana lapis mungkin ya. Ada lagi. Iya, mau ikut apa Pak? Misalnya ini Oh, gede-gede tidak cilik sih. Dibikin peran sosialnya, mind mapnya, peta konsepnya dibikin, sok dibuat. Hah? Ya ini di sini boleh, di tengah boleh bulat.
Mana? Agama. Lembaga agama. Perannya apa? Perannya apa lembaga? Kelompok yang sudah selesai, silakan kelompoknya Jain untuk mempresentasikan ke depan kelas. Boleh dibawa semua anggotanya. Jain, terus Pani dan Sudirman. Ya, ini aja. Bacakan saja hasilnya. Nanti dulu. Nanti dari kelompok. Kelompok apa? Yang bumi. Kan budaya alam. Akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Bapak Dulita Jarita. Aja ngumpet baik. Gantian bacanya. Agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Sama potongnya Peran lembaga agama tadi kita di fotonya. memanfaatkan sumber daya alam. Peran lembaga pendidikan yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan melalui Pendidikan aja suaranya. Biasa kenceng guys, lagi direkam sama peran lembaga politik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya kelompok yang lebih. Itu ada sini satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
juga saya sudah melakukan observasi di kelas 8C pada saatnya kemarin ya Bu Eti ya, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 kemarin, jam pertama dan kedua. Dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara ini ya Bu Eti, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Eti yang silakan. Yang pertama nih Bu Eti, saya ingin mengetahui perasaan atau kesan Bu Eti pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas 8C ya Bu Eti ya, dengan materi peran sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Bagaimana Bu perasaan dan perasaan saya ya senang mengajar di kelas 8C karena kebetulan materinya juga cukup menarik. Alhamdulillah anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat itu ya senang, saya juga senang karena sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan sih Bu ya, mempersiapkan dari mulai modul pembelajaran sampai agar kira-kira pembelajaran nanti itu menarik. Jadi perasaannya senang ya, Bu Eti senang, anak-anaknya juga senang dan antusias. Terima kasih Bu Eti mengenai perasaannya. Untuk ini Bu Eti, adakah kendala atau tantangan yang Ibu hadapi pada saat mengajarkan materi tersebut Bu Eti di kelas 8C? Saya lihat anak-anaknya memang ada yang antusias banget Bu, ada yang sedikit diam gitu, apa malu atau gimana Bu? Jadi memang setiap pembelajaran di kelas pasti ada tantangannya sih Bu ya. Termasuk yang kemarin di observasi itu tantangan yang saya rasakan gitu ya Bu ya. Pertama awal pembentukan kelompok tuh Bu ya. Kadang anak-anak tuh tidak mau dipisahkan dengan teman yang dia suka gitu. Padahal tujuan saya tuh kan membuat kelompok itu ya ada pembelajaran diferensiasi itu apa ya namanya ya. Jadi bisa ada yang anak kemampuannya yang cukup bagus, saya satukan dengan yang kurang gitu. Tapi anak-anak juga nggak mau itu yang membuat ambilnya lama gitu dalam waktunya ya. Iya. Dan kadang sudah dibentuk kelompok karena anak tidak suka, kadang diam gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Saya nggak suka anak sama kelompok ini Bu gitu. Itu yang membuat kendala di kelas pada saat itu yang saya rasakan gitu. Iya, berarti tantangannya kalau saya mengambil kesimpulan pada saat pembentukan kelompok dan pengelolaan waktunya. Iya, jadi waktunya terhambat di situ. Terus juga mungkin ada beberapa kendala, beberapa siswa yang kurang mungkin kurang termotivasi atau kurang bersemangat pada saatnya karena tidak sesuai dengan temannya. Bahkan kadang kalau ada guru yang malah anak tuh sudah asik sendiri gitu, akhirnya pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya anak itu jadi kurang paham mungkin ya, itu juga kendala buat saya gitu. Bu Eti, untuk mengatasi kendala yang tadi Bu Eti sampaikan tadi, bagaimana nih Bu? Iya, pertama ya mungkin ya rencana saya gitu ya, biar kedepannya mungkin pengelolaan waktu yang mungkin saya akan perbaiki gitu. Jadi mungkin kedepannya saya akan batasi gitu. Jadi batas pembentukan kelompok itu tidak boleh lebih dari berapa menit gitu misalnya itu. Nah kalau untuk anak-anak yang kurang antusias tadi yang asik dengan dunianya ya mungkin saya harus berkomunikasi dengan anak itu gitu. Maksudnya kenapa itu tidak mau bergabung dengan kelompoknya misalnya, itu mungkin yang saya lakukan ke depannya gitu. Berarti memaksimalkan pengelolaan waktu yang ada supaya tidak melebar ya Bu ya, dan tidak mengganggu mata pelajaran selanjutnya mungkin. Dan juga Ibu memberikan motivasi kepada anak-anak yang usaha yang bagus, mudah-mudahan ini ya Bu ya
pendapat mengenai pada saatnya ibu melakukan pembelajaran kemarin itu apa sih pada diri ibu yang sudah ibu rasakan? Berarti di sini ada refleksi diri ibu ini pada proses pembelajaran kemarin. Refleksi dirinya gitu ya, mungkin saya harus lebih sabar mungkin ya, sabar dalam mendampingi anak dalam pembelajaran itu, karena kalau tidak sabar ya menghadapi anak-anak apalagi zaman sekarang itu ya cukup emosi gitu Bu ya. Cuma ya kita kembali ke tujuan kita awalnya apa gitu. Saya akan kesabaran aja Bapak untuk agar apa ya, emosi saya bisa stabil gitu. Jadi biar tidak tangan atau apa ikut ini gitu. Iya, saya melihat anak begitu dan asik sendiri saya marah-marah apa ya itu ya mungkin saya refleksi sendiri gitu. Iya, saya harus lebih sabar lagi. Begitu aja mungkin. Berarti di sini ibu menekankan pada pembelajaran sosial emosional pada diri ibu ya. Iya itu mungkin yang nanti akan menekankan bagaimana cara kontrol emosi kita itu harus sesuai gitu. Iya contoh ya begitu. Iya, oke, kita cukup menarik. Tapi saya melihat Bu Edi ini guru yang paling sabar di kelas. Guru yang paling sabar dan paling disukai sama anak-anak sebenarnya karena sabarnya ini. Insya Allah Iya, oke. Tadi refleksi diri Bu Edi untuk diri Bu Edi pada kesabaran yang kalian ini Bu Edi untuk rencana ya, rencana perbaikan pembelajaran yang nanti akan Bu Edi tingkatkan untuk mengembangkan kompetensi Bu Edi nanti apa nih? Iya. Kira-kira yang akan Ibu Edi lakukan nanti? Mungkin dari perencanaan awal dulu ya Bu ya, itu mungkin dari pembuatan modul aja ya. Terus juga misalnya saya akan membuat media yang lebih menarik mungkin biar anak-anak itu ya rada semangat lah gitu ya. Terus ya alat peraga atau media, terus ada evaluasi yang bentuk inilah bentuk yang lain gitu biar anak-anak yang gratis gitu ya, hasilnya yang lebih menarik dan buat anak itu lebih iya, jadi anak kadang kalau dikasih soal-soal mungkin kurang semangat gitu, jadi maksudnya mau penilaian tapi dalam bentuk lain biar anak tuh nggak merasa kalau itu lagi ada penilaian gitu rencananya itu Bang. Mungkin di sini saya bisa memberikan saran kalau misalnya Bu Edi menggunakan aplikasi Krisi, Iya itu ya, menggunakan perangkat smartphone pada anak untuk kemarin saya melihat pada saatnya anak-anak dibentuk kelompok itu kan bikin peta konsep ya Bu. Nah, mungkin mereka karena bikinnya dalam kertas mungkin ya mungkin anak-anaknya dalam Canva mungkin mereka lebih tertarik itu terima kasih Bu ya masukan buat saya. Terima kasih. mungkin penggunaan teknologi yang anak-anak ikuti perkembangan zaman sekarang gitu ya. Ya, insyaallah. berarti itu rencana Bu Edi nanti dalam menyusun modul belajar lebih terperinci lagi. Tadi kan Bu Edi bilang saya akan mencoba untuk membuat modul belajar yang lebih terperinci dan lebih terarah. Yang kedua tenaganya sudah menggunakan alat peraga yang lebih menarik dan variatif mungkin ya. Dan mungkin yang ketiga ini dengan penggunaan ya asesmen dengan penggunaan teknologi ya dengan aplikasi yang canggih mungkin salah satunya fungsi manfaat yang lainnya. Anak-anak lebih tertarik mungkin Bu Edi. Iya, akan saya coba. Saya sedikit mengulas ya mengenai proses observasi yang saya lakukan di kelas Bu Edi. Yang pertama, pada saatnya Bu Edi memaparkan tujuan itu sudah jelas saya lihat untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran itu Bu Edi sudah
pada saatnya memotivasi siswa, itu saya merasa tertarik. Pada saatnya ibu memberikan ice breaking-nya itu dengan kata-kata apa ya? IPS, ikhlas penuh semangat. Nah, ini dia dengan kata ikhlas penuh semangat. Nah, mungkin saya yang merasa tersentuh dengan kata ikhlas dan penuh semangat ini. Anak-anak tuh pada saat awal pembelajaran itu sudah Bu Eti rangkul untuk memasuki ranah gitu ya, ranah materi yang akan ibu sampaikan. Pada saatnya ibu memaparkan gambar mengenai sebuah motor itu sebenarnya anak-anak itu sudah ada masuk ya. Tetapi pas saatnya di tengah-tengah saya merasa motor Bu, pelek Bu, bensin Bu, ya seperti itu tuh. Tapi memang ada, tapi maksud ibu di situ kan peran sosialnya itu apa gitu. Anak itu belum masih apa ya, masih ada beberapa anak yang belum memahami gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah bisa ibu Eti rangkul dan bisa memasuki ranah materi yang ibu sampaikan sudah cukup bagus. Pada saatnya pembuatan pengelolaan untuk kelompok ini ya Bu ya, yang saya rasa masih cukup ada kendala ini tadi, anak-anak nggak mau, tetapi dengan segala kelembutan hati Bu Eti, rasa kasih sayang Bu Eti, sehingga anak itu tetap walaupun tidak dengan temannya juga mereka mau saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk membuat meta konsep ya. Mungkin di sini nanti barangkali ibu sampaikan dalam bentuk slide ya, macam-macam jenis peta konsep yang menarik, dan ini biar anak itu ada tahu, oh iya ini peta konsep yang saya akan buat gitu. Mungkin itu aja dari saya nanti ya, biar nanti jadi pada saatnya mereka buat Bu, peta konsepnya bagaimana, saya dari ini ya katanya bisa bikin bunga. Jadi dalam gambaran mereka itu belum tergambar dengan baik mungkin ya Bu ya, peta konsep taunya kan kotak saja, ternyata bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk bola dunia dan lain sebagainya. Sebenarnya mah itu tergantung kreasi dan kreatifnya anak ya Bu Eti ya. Oke, dan pada saatnya asesmen juga sudah terlihat dengan baik, dan pada saatnya refleksi diri, anak-anak itu senang banget ya Bu ya. Mereka menuliskan kata-kata ya apa yang mereka rasakan pada saat itu, dan mereka tempelkan itu, mereka sangat bahagia. Dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya proses pembelajaran Bu Eti lebih bagus lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik itu tercapai dengan baik ya Bu Eti ya. Mungkin itu umpan balik atau nasihat dari saya buat Bu Eti dan buat diri saya juga. Saya harap nanti pembelajaran selanjutnya lebih efektif lagi. Ya amin ya Bu Eti ya, amin. Terima kasih Bu Eti sudah meluangkan waktunya pada wawancara pasca supervisi akademik ini. Terima kasih waktunya. Saya tutup Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.